Peran pertama, mereka sebagai Dewan Suro, ya, Dewan Suro sepuh dari Jemaah Islamiyah. Kemudian yang kedua, mereka sebagai Dewan Syariah, lembaga LAZ BM Abah, Baitul Mal yang dikelola oleh Jemaah Islamiyah. Jadi sudah terafiliasi oleh Jemaah Islamiyah atau JI, di mana BM Abah ini mengumpulkan dana, menggalang dana, yang mana dananya terkumpul sebagian digunakan untuk mendukung aksi-aksi terorisme. Tindak lanjutnya adalah Densus akan melakukan pengembangan, pendalaman, juga akan melakukan penggeledahan, mencari bukti-bukti lain, bukti-bukti atau keterlibatan yang lain untuk diproses. Polisi sebut Ustadz Farid Jamaah Islamiyah. Densus 88 berigas terhadap aktivis muslim, toleran kepada pengacau NKRI dan non-muslim. Sungguh kalian sangat biadab. Kami sampaikan bahwa penangkapan ini adalah penangkapan yang betul-betul adalah war on Islam, perang kepada Islam. Takbir. Ini kebiadaban dan kegoliman yang sangat luar biasa. Ya, maka ini telah nampak, saudara, ini adalah perang kepada kaum muslimin. Ya, dan ini adalah rezim anti-Islam, saudara. Sebagian besar, hampir 80%, saudara. Ulama-ulama kita yang ditangkap, saudara sekalian. Ulama-ulama kita yang dikriminalisasi, saudara. Ulama-ulama kita yang dipenjara, saudara. Ulama yang lurus, saudara. Ulama yang cinta kepada negeri ini. Ulama yang cinta kepada Islam, saudara. Semuanya seperti itu. Sedangkan tokoh-tokoh, ulama-ulama yang kemudian, saudara, menjilat kepada rezim ini, saudara. Mereka dilindungi, bahkan kemudian diberikan jabatan, bahkan diberikan uang, saudara. Ini yang telah nampak, saudara. Tentu kita mengutuk terorisme. Terorisme harus kita basmi, harus kita berantas, ya. Saya kira itu kita semua sepakat dengan itu. Dan saya kira sangat berbahaya juga yang betul-betul teroris gitu. Nah, tetapi juga ada sejumlah fakta bahwa terorisme dan kelompok teroris atau tindakan terorisme itu juga banyak yang merupakan fabrikasi. Saya kira hampir 100% ditujukannya kepada Islam. Dan kita harus membaca, mendiagnosa ini ya dengan jernih. Kita ini kan ingin negara kita ini mendapatkan investasi, negara kita ini mendapatkan turis-turis dari berbagai wilayah. Nah, ini harus ada semacam keterbukaan bahwa kita ini negara yang sebenarnya aman, gitu. Jangan ditakut-takuti oleh terorisme itu. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. One Team MUI. Densus 88 gagah berani hadapi aktivis muslim, kooperatif dan toleran hadapi pengacau NKRI non-muslim. Suaraislam.id. Penangkapan 3 tokoh mubalik dan ustadz di Bekasi pada Selasa pagi 16 November 2021 dinilai telah menimbulkan kegaduhan baru di kalangan para aktivis Islam dan umat Islam Indonesia. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kiai Haji Muhyiddin Junaidi mengatakan, tidak sedikit yang menduga adanya big hidden agenda di balik penangkapan itu. Sebab 3 sosok yang ditangkap Densus 88 pada Selasa pagi adalah para ustadz yang dikenal publik sebagai kelompok moderat. Materi ceramahnya standar dan jauh dari unsur provokatif. 3 mubalik yang ditangkap Densus 88 dengan tuduhan aktivis terorisme adalah Ustadz Farid Ahmad Ogbah, Ketua Umum PDRI Ustadz Dr. Haji Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Dr. Anung Al-Hamad. Dr. Najah bahkan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat dengan profesi sebagai pakar bidang muamalah. Beliau kader dan ulama Muhammadiyah alumni Mesir, ungkap Kiai Muhyiddin. Begitu pula dengan Ustadz Farid Ogbah, aktivis dakwah wasatiyah yang menjabat Ketua Umum Partai Politik,
Sikap beliau yang anti-Syiah secara teologis masih debatable di kalangan para ulama. Kata Kiai Muhyiddin yang juga Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional Pondok Pesantren Muhammadiyah itu. Selanjutnya, Kiai Muhyiddin mengkritik aparat bersenjata lengkap yang menangkap para ustadz dan mubalik di Bekasi itu. Penangkapan dengan senjata lengkap dinilai memberi kesan sangat negatif seakan mereka yang tertuduh adalah para teroris. Sementara di sisi lain, kata mantan Waketum MUI itu, pemerintah melakukan pembiaran terhadap kelompok bersenjata dan separatis Papua yang telah melakukan pembunuhan secara sadis kepada warga sipil, pembakaran, perusakan aset negara, dan menantang pemerintah untuk menangkap mereka jika pihak keamanan berani berhadapan dengan para teroris bersenjata tersebut. Alhasil, perlakuan yang tidak adil tersebut menimbulkan spekulasi besar tentang adanya perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum di negara ini. Polisi tuduh 3 ustadz terlibat Jamaah Islamiyah. Tim Detsmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri mengakui telah menangkap 3 orang yang mereka tuduh sebagai bagian dari Jamaah Islamiyah di wilayah Bekasi, Jawa Barat, Selasa 16 November 2021. Yang ditangkap 3, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan di Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa 16 November 2021 seperti dilansir Antara. Identitas ketiganya yaitu AA, 44 tahun, bekerja sebagai dosen, ditangkap Selasa pagi pukul 5.49 WIB di tempat tinggalnya, Jalan Raya Legok, Blok Masjid, Jati Melati, Pondok Melati, Kota Bekasi. Terduga berikutnya berinisial AZ, 50 tahun, berprofesi sebagai dosen, ditangkap pukul 4.39 WIB di wilayah Merbabu Raya, Perumahan Pondok Melati, Bekasi. Yang ketiga berinisial FAO, ditangkap di Kelurahan Jati Melati, Kota Bekasi. Sebagai informasi, AA adalah Dr. Anung Alhamad, AZ adalah Dr. Haji Ahmad Zain An-Najah, dan FAO adalah Farid Ahmad Okba. Ketiganya adalah pimpinan dan pengajar di Pesantren Tinggi Al-Islam, Jati Melati, Pondok Melati, Bekasi. Menurut Ramadan, 3 orang yang ditangkap itu memiliki peran sebagai pengurus dan Dewan Syuro Jamaah Islamiyah. FAO merupakan tim sepuh atau Dewan Syuro JI, AZ juga Dewan Syuro JI. Sedangkan AA itu anggota pengawas Perisai Nusantara SA tahun 2017, kata Ramadan. Adapun keterlibatan ketiga terduga, yakni AZ selain Dewan Syuro JI juga menjabat Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Biau atau LAMBM ABA. LAMBM ABA dituduh sebagai yayasan amal yang dibentuk oleh JI untuk menggalang dana umat. Kemudian FAO selain disebut sebagai tim sepuh atau Dewan Syuro JI, juga menjabat sebagai Dewan Syariah LAZBM ABA. Sekitar tahun 2018 memberikan uang tunai sebesar 10 juta untuk Perisai Nusantara SA, tuduh Ramadan. Selain itu, lanjut Ramadan, pada 2019 FAO diketahui mengikuti pertemuan di Islamic Center Bekasi. Dalam pertemuan tersebut, kata Ramadan, FAO menyampaikan pembinaan kader JI harus maksimal agar ketika sudah masuk dalam bidang-bidang JI dan ditempatkan di berbagai tempat di Indonesia tetap dapat menjalankan tugas dengan baik. FAO disebut memberikan solusi kepada Arif Siswanto terkait pengamanan JI pasca penangkapan Aji Parawijayanto dengan membuat wadah baru. Adapun partai yang dibentuk oleh FAO dan AZ adalah Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI, tuding Ramadan. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.